Sama-sama hero apa aja yang akan di-ban, hero apa aja yang di-pick. Kenapa? Karena dari nilai ataupun dari persentase tadi yang udah nongol, untuk first pick turretnya ataupun dari Lord yang pertama, Rebellion Gameplay jauh mengungguli daripada RRQ loh. Ini harusnya menjadi sebuah kewaspadaan baru lagi untuk RRQ Hoshi. Dan Harley adalah hero pertama ataupun yang udah mereka ban setelah tadi adanya Link yang udah dihilangkan juga. Buset, langsung aja kata Profesor KB yang terhormat ini memang betul 100%. Nggak peduli Albert mau main Link ke, emang Albert bisa di counter ke, Linknya auto ban, Profesor. Ya, ini merupakan band yang benar-benar full of respect sih, lebih tepatnya. Karena kita tahu sendiri Link different itu nyata banget di tangan seorang Albert, dan bahkan nggak cuma satu game, dua game, tapi dia juga menjadi salah satu MVP ketika berada di MPL season yang ke-6 lalu. Itu juga karena atau berkat dari Linknya juga salah satunya. Tapi mengingat kali ini udah ada Matilda juga yang sudah di-ban, artinya dari Rebellion Genflix cukup percaya bahwa Finn dengan pool hero yang ia miliki ini akan sangat amat meresahkan ketika ternyata Matildanya dilepaskan. Apalagi Matilda sekarang udah paket komplit banget. Dia punya absorb damage tambahan dengan guided wingnya Q ade abang kalau kata Pak Pulung. Dan juga favor dari ROM itemnya yang membuat dia tuh jadi makin sulit sekali untuk ditumbangkan. Apalagi kita tahu sendiri dengan kehadiran dari Matilda, dia artinya bisa menambahkan satu escape mechanism untuk hero core-nya. Apalagi kalau misalkan hero core-nya ini kayak Nathan atau bahkan mungkin kayak Beatrix yang tidak terlalu mengandalkan atau tidak memiliki kapabilitas untuk escape yang terlalu banyak Ranger Mas. Tapi Pakito juga tidak ingin diberikan. So, ada hero Finn, R7 dan juga Albert di sini yang di-ban oleh Rebellion Genflix. Namun, untuk dari RRQ Hoshi, mereka mengamankan hal seperti Harley, X-Borg, Jawhead. Mereka emang bener-bener kayak nge-mirroring apa yang dilakukan sama Rebellion Genflix dari pick-pickan dan ban-banannya. Kayak let's say, pertama mereka ban Harley, artinya mereka ban power pick juga untuk RRQ Hoshi. Yang kedua, RRQ Hoshi melakukan ban terhadap X-Borg dengan alasan mungkin mereka ingin memainkan Barats atau mereka tidak mau kalau seandainya waste of time untuk melakukan ganking ke arah hero yang memang kita tahu sendiri memiliki Fraga Armor, memiliki 2 nyawa hitungannya. Tapi dengan kehadiran Matilda juga yang di-ban, artinya langsung di-mirror dengan roamer Jawhead yang di-ban, dan tersisa satu saja dari roamer yang kerap kali kita gunakan untuk di meta kali ini, Popol Kupa. Dan terbuka sekali potensi untuk RRQ Hoshi ngerusuh. Kenapa? Karena Popol Kupa ini adalah hero yang paling bisa menutup power dari Grok. Grok emang kalau misalkan dia di mid game unggul jauh banget, kalau seandainya dia berhadapan lawan Popol Kupa, mungkin dia bakal bisa make play. Tapi untuk di early stage, aku nggak yakin, karena Popol Kupa dia punya trap, dia punya Byram Kupa. So Grok kayaknya bakal sedikit kesulitan, karena walaupun dia terbuat dari batu, tapi gigi Kupa ini juga terbuat dari batu yang tidak kalah kuatnya oleh Grok. Jadi makanya mungkin bisa digigit-gigitin Pak Pulung. Iya, Ada gigi terbuat dari batu. Ada aja Ji. Gak Tulang, bisa gitu, ada Ji. Gini, Ini 2021 Ji, teknologi kenceng Ji. Gini Ji, lu pernah bilang istilah kepala batu, artinya kepala batu isinya apa? Giginya batu juga dong. Enggak juga, kepalanya batu, giginya tulang. Susah emang. Gua lelepin lu berdua dan ntar lagi dah seri. Jangan. Kita lihat di sini, kill participation dari seorang Albert sampai berada di 70%, sedangkan Jisa 65%, tapi Jisa ini baru bermain di MPL di week kali ini. Dan bahkan Jisa itu baru melakukan debutnya kemarin, dan ini akan menjadi pertandingan yang cukup mahal menurut gua untuk seorang Jisa. Kenapa? Akhirnya Jisa akan head to head langsung, mungkin dia kan pemain assassin. Dia akan langsung bertemu dengan seorang Albert yang kita bisa bilang, wow, salah satu player assassin yang cukup ditakutkan di MPL. Dan bahkan dengan adanya Link yang diamankan. Oke, Profesor, aku mau sedikit intermezzo sedikit. Di mana kalau misalnya di season ini, itu kan Albert itu Linknya di ban terus. Yap. Itu di season 7 siapa ya yang kayak gitu ya, yang benar-benar full of respect sampai adanya nerf baru dilepas. Tapi karena playernya. Kalau season 4 tuh Luminaire Selena. Terakhir sih ada kan Cecilian kan, Rainbow-nya. Cecilian Rainbow. Terakhir. Itu terakhir tuh, week terakhir tapi. Aku mikir ke Jawhead sih, entah kenapa. Jawheadnya kayak let's say kita ambil contoh Leo Murphy, Keyboy itu kayak kerap kali kayak bener-bener di target ban, dan bahkan
kita pas patch terbaru salah satunya ketika dia tidak menggunakan Jawhead itu adalah merupakan kekalahan pertama dari Alter Ego ketika di season lalu Alter Ego lagi bener-bener up-upnya. Dan gak cuma itu sih, menurut aku salah satu band hero juga yang sempat muncul juga dengan uniknya itu adalah Granger, dan itu kalau nggak salah di Brands deh. Tapi itu nggak terlalu sering-sering banget, kayak cuma 2 atau 3 kali doang anjir, Mas. Oke, jadi nggak seintens ini ya. Dan sedangkan dari arah Kyoshi, Skylar ini akan menggunakan Esmeralda kalau menurut aku, dan sedangkan di sisi lain dari seorang Clay udah akan mengamankan Lunox. Dan Rebellion Genflix kita tahu Birul akan menggunakan Benedetta-nya kembali, dan Ryuk ini sudah mengamankan satu hero untuk seorang Jisa di jungle-nya. Nathan tidak akan bertanding untuk arah Kyoshi, dan bahkan dengan cukup cepat dari arah Kyoshi tidak mau adanya high ground defense dan high ground damage untuk Rebellion Genflix. Kagura untuk Huba, Parsha untuk Huba, dan ini adalah pilihan yang tepat karena sejujurnya Huba ini luar biasa bermainnya. Huba bahkan Huba ya, yang gua kira yang bersinar untuk season ini dari ini opini pribadi ya, itu Frieza, tapi gue malah lihat Huba itu lebih bersinar. Nggak tahu kenapa. Padahal timnya belum ada kemenangan. Belum terlalu optimal gitu loh permainannya. Tapi kelihatan banget kayak impact dia di early stage, dia bisa main agresif kayak gitu. Itu membuat sebenarnya pola permainan dari Huba ini harus diperhatikan. Tapi boleh jujur ketika kali ini udah muncul lagi ada hero yang ketika kita melihat tadi Rebellion Genflix melakukan ban terhadap Net, dan ternyata mereka ingin mengkontes Esmeralda Lunox-nya dengan Lilia, karena kita tahu sendiri untuk medan perang Lilia sangat amat mengendalikannya, dan Esmeralda juga merupakan hero yang sangat amat lemah dengan slow effect, apalagi dari Angry Gloom yang berkali-kali nanti mungkin akan di pop out dari seorang Lilia. Dan Black Shoes-nya juga jangan lupa. Jadi RRQ Hoshi butuh eksekutor yang bisa dibilang benar-benar bisa berjangka panjang, tapi ternyata mereka amankan hero Snowball ya yang masih available, karena lawan Hayabusa seperti yang kita tahu, Roger kalau misalkan unggul minimal 3 kill aja di awal dapetin killing spree, dia bisa snowball sangat amat cepat, bahkan ahead melawan Hayabusa Pak Puno. Yap, benar sekali. Satu pilihan terakhir dari Rebellion Genflix. Mereka udah punya satu sosok assassin, mereka udah punya Lilia juga, bahkan mereka punya 2 assassin, ada Benedetta. Berarti ada satu factor lagi kah yang akan diamankan, atau mungkin mau menambah magical damage lagi nih Prof dari Rebellion Genflix ya? Ini harus yang keras sih. Ini harus yang keras ya. Ini harus ada yang sandbagin lagi selain dari Groknya nih. Yusuf. Kaca ternyata. Wah, ini squishy banget sih. Semua ini greedy banget kalau menurut gue ya. Damage yang besar, damage burst yang kuat. Ini dimiliki oleh tim dari Rebellion Genflix. Tapi ini gak menutup kemungkinan ketika Esmeraldanya free. Ketika Esmeraldanya tidak terdeteksi, itu bisa menombok ke arah belakang. Dan jangan sampai combo combro dari RRQ Hoshi ini menumbangkan dari Rebellion Genflix 40. Yap, benar sekali. Dan ini dia Rebellion Genflix versus RRQ Hoshi di match yang kedua. Game yang pertama, jadi buat kalian RRQ Kingdom ataupun pendukung dari RRQ Hoshi dan juga pendukung dari Rebellion Genflix, langsung aja banjirin kolom komen kita. Kita berandai-andai sepertinya kita ada di dalam sebuah hall yang sama. Di saat matchnya akan mulai, berarti akan ada teriakan dan tepuk tangan yang langsung digaungkan. Kalau begitu langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player ataupun staff dan kru yang bertugas selama berada di MPL ID season yang ke-8. Ini dia. Let's go. Alright. Dan tentunya masih dipandu oleh Kalung Emas, KB Polo Ranger Emas. Dan bahkan kita lihat Ryuk yang menggunakan satu buah Benedetta untuk berada di posisi offline. Dan bahkan pertukaran cukup membingungkan kali ini, ternyata Esmeralda akan dimakan seorang R7. Dan lihat di depan sana, Paul dimakan sedikit demi sedikit. VN bakal coba diganggu pergerakannya. Ada satu portal kali 24 jam, tapi ternyata Ryuk di sana masih punya execute, dipaksa cover belum didapatkan oleh seorang Ryuk di arah top lane. R7 pun gak bisa membantu pergerakan seorang VN, dan VN menahan satu buah flickernya. Ditahan dengan baik. Dan bahkan Skylar membantu pergerakan menuju ke arah jungle, dan Little Wonder-nya sedikit tertinggal. Bahkan Little Wonder sudah diamankan oleh seorang Jisa Pak Pulu. Iya, benar sekali. Sebelumnya tadi juga itu menjadi sebuah pengalihan isu di mana Rogernya juga berhasil untuk mendapatkan purple buff tanpa ada gangguan yang berarti, karena semuanya terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah 2 orang antara Esmeralda dan juga Popol Kupa. Namun di bagian atas seperti R7 ingin membalaskan dendamnya, dan benar aja udah ada satu player dari Rebellion Genflix, dan itu adalah Ryuk Benedetta yang mengambil sosok Finn barusan. Wow. Yes.
Dendam Israel, sang kapten dimakan akan hujam kau Ryuk langsung ke bawah tanah. Dan tentu saja itu menjadi satu buah poin yang cukup baik untuk RRQ Oshi. 1-1, Val diganggu pergerakannya seperti kata Profesor KB. Ini gigi yang dari batu. Kita lihat mencoba untuk menggigit seorang Val sedikit demi sedikit. Yoi, di atas sana R7-nya udah ada lagi 3 orang. Kukira Baiwan ternyata bawa kawan. Again and again menjadi sebuah pertempuran yang sangat-sangat tidak adil. Karena 3 lawan 1. Namun Rogernya datang. Albertnya siap untuk memberikan garukan karena kukunya udah sangat-sangat diasah dan sangat-sangat tajam sekali. Tapi ternyata player dari Rebellion Gambling mereka mundur dan permainan pun kembali adem Oji. Oke. Tapi kali ini tidak terlalu lama adem ternyata karena Skylar udah standby on possession. Skylar udah di arah depan sana. Ada informasi diberikan dan Huba akan ngebuka satu posisi untuk Jisa. Karena di situ ada Skylar dan bahkan Turtle dicoba diamankan oleh seorang Albert ke arah belakang. Alex Tovana Bautar dikeluarkan retribusi siapa yang didapatkan? Albert kalah retribusi untuk seorang Jisa kali ini Albert. Dan bahkan ini retri nomor tigisnya dipasang ke belakang. 12 second dapat ke Brittal dulu. Berhasil mendapatkan 1 poin. 1-1. Albert menuju ke arah belakang kali ini didapatkan tapi Jisa tertangkap trap dan bahkan Val kali ini mendapatkan 1 atas sang kapten lagi dan lagi. Klik harus berbuat banyak. 3 hilang. Raja dan segala raja diamankan 3 poin yang cukup banyak untuk Rebellion Gambling. What a play from Rebellion Gambling 40. Yap, ini bagus banget. Belum lagi tadi dari VYN ataupun Vin ya memiliki makro yang sangat-sangat indah di mana dia tahu kalau Hayabusa pasti akan mengejar ke arah Roger. Roger dari sedikit langsung dipasangin trap di depannya, Pak. Dipasangin, pinter banget itu pemikiran yang sangat-sangat cepat diperlihatkan oleh Vin. Sebelum itu untuk sekarang kita lihat aja Ryuknya masih berhasil untuk mempertahankan satu wave minion di bagian atas. Dia pergi lagi dengan mobilitas yang sangat tinggi, ingin bergabung bersama rekan-rekannya. Dari minimap kita lihat ada Val dan juga Lilia yang udah mulai bergabung. Skylar di bawah belum bisa mendapatkan ke arah kajaknya. Profesor ini cukup tertinggal ya berarti dari RRQ Hoshi. Iya, bahkan yang tadinya aku kira Turtle ternyata battle terjadi di 2 menit awal. Dan bahkan tiba-tiba kita melihat bagaimana performa dari Vin yang aku juga terkejut sekali makro play-nya. And anyway, jangan lupa juga ada snack time kali ini di mana buat teman-teman bisa langsung pot momen di bahkan di snack video teman-teman juga dan melihat Huba. By the way, aku cut sedikit karena aku melihat Huba nggak boleh terculik asal-asalan. Karena banyak banget yang bisa nyulik, ada Skylar, ada Grok juga kali ini dan bahkan entah kenapa dari Val-nya yang dia kalau benar-benar mau nge-cover dia harus nunggu gimana caranya biar Skylar-nya harus udah ngeluarin The Way of Dragon baru dia boleh melakukan one-shot Apollo. Yo, ini dia pertempuran kembali pecah lagi loh. Darkan Nixon keluarkan double kill didapatkan. Lucky Potri begitu ternyata Albert tershot kali ini dengan 1 buat defense judgment. Dihukum begitu saja. Jisa berhasil mendapatkan 3 poin kill dengan cukup banyak. Tapi R7 masih coba untuk bertahan dengan 1 buat damage dari serang Huba yang besar. Bahkan R7 mundur ke arah belakang. Tersisa R7 dan bahkan para pemain dari tim RRQ Oshi lainnya mencoba untuk cover menuju ke arah Turtle yang bakal coba diamankan oleh seorang Jisa apapun. Yap, ini dia ada Heptasis yang udah diamankan juga oleh Chow. Berarti akan ada Turtle yang cukup nikmat bisa mereka amankan dengan sangat cepat. Tapi VYN dia tidak mau memberikan Turtle tersebut, malah dirinya kali ini langsung berhasil diamankan begitu. Tapi Turtle-nya diamankan oleh Albert. Entah dari mana datangnya, entah dari mana munculnya. Langsung mencuri perhatian dari Turtle tersebut, Oji. Yes, dibalaskan kembali Retri Indomie. Dia sudah bakal seorang Jisa dan bahkan Albert kali ini membuktikan retributionnya. Berhasil mengamankan 1-1. Tapi dari segi gol pasti dipegang Rebellion Gambling dengan perolehan 1000 gol demi unggul. Dan bahkan turret pertama diamankan oleh tim Rebellion Gambling. Jisa, dia belum terpick off sama sekali. Masih mendapatkan keuntungan atas seorang Albert. Masih jauh, sedangkan Skylar bakal coba dipasang begitu saja. Dan hampir ditumbangkan di arah bottom lane 40. Oke, ini DPN kembali tertangkap tapi tadi ada satu flicker yang udah dikeluarkan di mana tadi Wild Shot sebelumnya udah langsung dikeluarkan juga. Alekto final blow, VYN tertinggal sendirian. Apakah ada rekan yang ingin membantu? Clay-nya udah mulai mendekat memberikan Starlight Pulse yang dia milikin. Ryuk dipaksa mundur, ada Esmeralda dari minimap yang begitu free di bagian atas untuk bisa mendapatkan 1 outer turret lagi, Oji. Alright, tapi kita lihat di sini bakal ada team fight kembali. Rio menuju ke arah belakang. Val hanya ngebuka vision untuk seorang VYN, sedangkan Albert bakal memakan jungle sedikit demi sedikit. Dan Albert berada di arah rumput untuk meng-cutting siapapun yang akan mencoba meng-cutting deny rotation dari seorang R7.
Tapi lihat di arah rumput, 2 orang udah tersiap. Antar kering dikeluarkan, R7 bahkan menuju ke arah depan, tapi 4 versus 2, 4 versus 3. Satu motion yang dikeluarkan, dapatkan PY mencoba untuk bertahan dan ternyata PY still survive right there. Bahkan 1 poin diamankan dari seorang Clay yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ryuk masih mau lebih, Albert is coming. Para lihat Jisa bakal fokus menuju ke arah Little Wonder terlebih dahulu dan Ryuk yang mengamankannya. Nggak ada yang lihat Pak Pul, silakan. Iya nggak apa-apa, 3-0-4 itulah KDA yang dimiliki oleh Jisa. Sekarang ini akan membuat dari Hayabusa akan jauh lebih mengungguli harusnya ya. Dia punya pergerakan yang baik, dia welcome juga dari tadi Skylar. Free bawah, belum terlihat ada KJ yang ingin masuk dan juga mengganggu ke arah pergerakan dari Skylar. Mereka berkumpul ataupun Benedetta yang udah mulai bertukar posisi untuk bisa berhadapan langsung dengan Skylarnya Oji. Betul sekali, tapi Turtle sudah terbuka untuk kali ini. Belum ada yang menyenggol. Bahkan ada Birol di depan sana yang udah standby on possession. Birol terbuka posisinya. Dia muncul di arah map. Harusnya para pemain dari tim Ararkyoshi tahu akan keberadaan dari burung. Bukan sembarang burung di arah top lane. Tapi melihat posisi seperti ini, sepertinya Jisa bakal mencoba untuk melakukan Turtle terlebih dahulu sebelum dia fokus menuju teamfight. FYN membuka posisinya dan seperti Albert sedikit terlambat. Tidak ada satu buat Turtle yang dikontes dari tim Ararkyoshi. Ararkyoshi, tim yang kemarin berada di top klasemen dan bahkan sampai saat ini sekarang berada di posisi yang tidak cukup baik ketika melawan Rebellion Genflix 50. Yo, di bawah pun ada Way of Dragon langsung dikeluarkan, ditembakkan open fire yang dimiliki oleh Roger. Ingin kabur, ingin electrovable tapi nggak bisa. Jisanya masuk ke bagian dalam, Quad Shadow, Phantom Shuriken, Basic Attack semuanya dikeluarkan guna untuk memberikan poke damage aja ke arah player yang dimiliki oleh Ararkyoshi. Namun di departemen berbeda Oji udah ada Power Nether masih memberikan gangguan. Udah ada Darkening juga ditabrakin dengan portal 1x24 jam mau lewat surat vaksinasinya ditunjukin dulu Bang. Ya silahkan Oji. Oke, Valnya flicker ke arah belakang dikeluarkan begitu saja karena dia nggak kuat. Dia nggak sanggup menahan Trigala berbulu domba. Lagi-lagi Albert terlihat tampan dan imut tapi ternyata sangatlah garang di dalam Lamb of Dawn. Tapi melihat posisi kayak gini Pak Pulung. Walaupun dari tim Ararkyoshi mereka tertinggal dari kill dan juga segi gold. Itemnya ini mereka udah cukup unggul dan bahkan bakal dibawakan oleh Profesor KB, silakan. Nah, itemization-nya yang bisa dibilang masih basic, tapi untuk dari Skylar sih, dia bawa Heptasis, artinya hati-hati buat teman-teman yang sendirian dari Rebellion Genflix, kayak let's say Ryuk juga kayaknya bakal langsung di pick off, that's it. Heptasis tentunya bakal kerasa banget di tubuh Ryuk. R7 juga walaupun dia udah punya durability, tapi dia harus bener-bener nge-follow up-nya sekarang. Bahkan yang efeknya bakal domino banget, artinya Albert bakal bebas banget tanpa dia frontliner. Di sini RRQ bisa menukarkan banyak yang namanya trade kill, dan terbukti ini lihat Jisa, Albert bener-bener kayak 1v1-nya bener-bener selalu diganggu, tapi jujurnya Albert bakal menang dan shutdown. That's it. Itu dia yang aku bilang tadi. Ketika Valnya tumbang, karena dari tadi ngeganggu frontliner dan Ararkyoshi, itu adalah Val. Ketika Valnya nggak ada, artinya Albertnya bebas kan Ranger Mas untuk mengobrak-abrik backline dari Rebellion Genflix. Yes, sudah aku bilang dan Profesor KB juga sering sekali bilang kalau misalnya Roger ini adalah natural counter dari seorang assassin. Dan ketika di one by one situation di head to head kan emang pasti bakal dimenangkan oleh Roger. Dari segi seimbang ya kita angkat dari segi seimbang. Kecuali Rogernya banyak CC segala macam itu beda cerita. Karena di sini balik lagi dengan adanya darah setengah factor setelah marksman yang dimiliki oleh seorang Roger. Itu dia membuat burst damage yang cukup besar. Dan kita bakal langsung aja players gold by living by mandiri. Albert berada di posisi pertama. Tapi Ryuk kali ini menyusul di posisi kedua. Yang bahkan melampaui skoran Skylar di sisi gold lane-nya Pak Pulung. Oke. Power of Nether Wild Charge-nya ada satu tadi. Briano Foden masih bisa menyelamatkan diri Clay. Hanya saja di bagian tengah mereka berhasil mendapatkan satu center tar dari Ararkyoshi. Ini adalah kejadian yang sangat baik sekali dilakukan oleh Rebellion Genflix. Dan Lord pun terbuka dengan begitu bebasnya Oji. Oke, tapi kali ini 40. Lihat R7 mencoba untuk membuka posisi. Clay kita lihat bakal menjadi Ruby Deden. Dan bahkan Skylar di arah top lane. Lord berhasil diamankan. Lord dipaksa timpan. Albert mendapatkan satu mobil tambahan. Tapi ternyata Albert gak mau tinggal diam. Sehingga berbulu dopat terima goalkeeper. Media kali ini dari seorang Albert. Apakah menjadi CV? Apakah CV pertama di 108. One versus situation. Ryuk gak mau ngasih CV sekali ini. Ryuk gak mau ngasih CV untuk seorang Albert. Lihat, satu kali lompatan. Satu balikan pun. Memporak-porandakan para pemain dari tim Rebellion Genflix 40. Media from Outlook is real.
kembali mencakar-cakar, memanguskan bagaimana Land of Dawn dari pertempuran begitu indahnya dipertontonkan, dikejar habis-habisan. Electro Final Blow baru aja keluar dari base-nya, langsung ditendang di Way of Dragon, patah sudah rusuk sebelah kiri, dan sekarang burungnya pun langsung dihilangkan begitu aja. Oji, oh my god, team fight-nya gak ada habis-habisnya, bahkan Falcon cuma dipaksa begitu saja, dapat di satu momen tepat. Di kampus pun juga harus Jisa udah gak bisa buat apa-apa lagi. Satu buah poin dengan killing spree. Lihat betapa pinternya Albert, dia ngambil killing spree terlebih dahulu sebelum dia mundur. Dan wipe out, ini bencana. Ararkiosi Raja dan Raja berhasil mengamankan poin pertama dari Rebellion Genflix 40. yoi satu. Kalian jangan berkecil hati, tetap semangat dan dukung di kolom komentar, dan kita bakal menuju ke draft pick 40. Udah ada Harley dan juga Matilda yang menjadi korban untuk langsung tidak bisa bermain di game yang kedua. Xbox again and again tetap di ban. Alright, sudah di-ban terus-terusan kali ini. Dan linknya juga menjadi pilihan selanjutnya. Tidak ada sama sekali yang bisa dipertahankan untuk kali ini, karena kita bisa bilang linknya Albert aja udah di-ban masih ada kesempatan untuk menang. Ya kan? Chance-nya besar, apalagi linknya terbuka. Kasarnya itu membuat chance RRQ bakal lebih besar menangkan game ini, dan tentunya pilihan yang sangat bijak mengamankan link untuk kesekian kalinya, Bang Pulung. Oke, ini dia. Akankah nantinya kita akan melihat lagi bagaimana Roger bukan sembarang Roger sekali garuk langsung getar tuh kan? Kita nggak tahu lagi nih nantinya di game yang kedua. Mana tahu mereka masih tetap akan menggunakan hero tersebut dari RRQC. Ini dia udah ada head to head dari kedua romernya, Prof. Oke, antara kali ini Hal dan kita juga lihat. PYN ya. Aku lagi coba untuk membaca apakah Popol Kupanya akan dilepaskan lagi, karena terlalu beresiko ketika membawa Popol Kupa, kayak membawa banyak banget celah. Dengan Popol Kupa kita bisa 1. Open map, 2. Ganking, lockdown target, trapnya juga bisa permastan, dan itu yang menurut aku harus diperhatikan sama Rebellion Genflix, karena di game yang pertama tadi itu paket komplit yang dibawa sama VYN gitu loh. Tapi wow, jauh head. Berarti dia mau main lebih agresif lagi daripada game yang pertama. Oke, tapi kalau bisa kita bilang ini bakal ada jauh head dan agresif, sudah pasti jelas. Tapi Profesor KB, kalau aku lihat ya, dengan adanya gameplay seperti ini, mungkin aja yang keluar akan ada seorang Lancelot. Pick over Lancelot, dan bahkan Clay, akankah dia menggunakan hero macam kayak Saber, iya, Beatrix ada, udah digunakan kemarin. Beatrixnya enggak sih, kayaknya Beatrix enggak menurut aku. Saber mungkin ke arah Saber sama Eudora yang pick over kayak instant kill kayak gitu loh, Bapak. Oke. Oh iya, kalau ini tadi first pick-nya adalah Saber, mungkin sangat possible ketika kita mungkin akan menengok dari Beatrix, tapi dengan kehadiran Jauhead di awal, artinya dia ingin bermain yang emang bener-bener pasti roamer. Jauhead roamer oke udah pasti. Tapi kalau misalkan emang menghadapi Lunox dan juga Beatrix, aku memikir kalau seandainya Chow juga pilihan yang bagus. Karena apa? Karena kedua hero dari Rebellion Genflix ini adalah hero yang fight banget. Jadi mau nggak mau mereka bisa mencari celah dari split push. Atau jangan-jangan bener kayak yang tadi Ranger Mas bilang, mainin Lancelot juga nggak buruk. Karena dengan hero fight seperti ini, apalagi yang diincar adalah backline, Lunox artinya agak sedikit dilema. Apakah dia harus menghindari Lancelot dengan menggunakan Order Brilliance, atau jangan-jangan dengan menggunakan Cast Assault. Tapi Roger juga nggak buruk loh. Let's say back again, Lancelot atau Roger itu nggak buruk, karena balik lagi dua-duanya bisa mencakar ke arah backline. Makanya tidak heran kalau seandainya Eudora juga yang tadi aku mention, ini akan diambil oleh Clay, dan ini dia 3 pick untuk dari jungler, roamer, dan juga mid laner teman-teman RRQC. Chemistry antar caster juga ada, bro, bukan hanya player saja, bro. Oh, kemarin aku sempat bilang bahwa aku ini gara-gara bisa nebak draft RRQ sebelumnya, aku manggil diriku sendiri Kacil, KB Acil. Emang ada sedikit kebanggaan dari diriku, Pak Pulung. Yes, benar. Itu Kacil. Kertas kontrak ditaruh di meja sebelah. Apa tuh Kacil kalau Kacil? Apa Kacil itu kan KB kecil. Sama kayak punya dia. KB Acil, KB kecil. KB Acil. KB kecil, orang segede itu badan. Lu apa? Ocil. Gua Ocil. Ocil. Bang Ocil. Enggak, tergantung. Kalau gua jadi coach Ocil, kalau gua pemain jadi Bang Ji. Dah, Be, kasih Bang. Gue pukul pakai apa nih orangnya ntar ya.
Oke. Yang pasti jangan pukul pakai Samsung Galaxy S series, tolong Pak itu jangan ya, tolong. Bapak itu yang saya pukul nanti. Oke, kita back to the game. Back to the Back to the game. game. Nggak mau kalau gitu. Kita bakal lihat di mana di sini para Mending pemain buat saya dari Rebellion Genflix sudah mengamankan Benedetta, dan Benedetta ini mungkin dia cukup mengerikan karena bisa ke arah backline, dan sedangkan Grok yang sangat mengganggu pergerakan seperti kata Profesor Kapit sudah diamankan 40. Yap, ini dia Grok yang diamankan, Benedetta diamankan. Siapa lagi pilihan mereka nantinya? Karena tadi udah ada Lunox. Lunoxnya kemungkinan akan menjadi milik dari Kuba. Mereka tadi udah ada Eudora, lalu udah ada Lancelot, dan juga ada satu player lagi ataupun satu player lainnya Johead. Berarti mereka nanti hanya tinggal mengamankan. Kayaknya nih dari Rebellion Gameplay mereka mau menghilangkan fighter kelas tingginya nih, agar tidak bisa diamankan oleh RRQ Hoshi. Aku tiba-tiba kepikiran modelan kayak apa ya, Barat. band kayak Barat sebagus. Iya, Tapi nggak tahu kenapa feelingku bilang bahwa Chow. ya Chow R7 juga adalah salah satu lockdown yang mengerikan. Jadi mereka melepaskan hero-hero seperti itu karena kalau Barat kayaknya masih bisa dikontes sama Lunox sih Pak Pulung. Yoi. Ini juga Martis. menjadi pilihan terakhir gak? Wow, Martis, tidak ada Romer lagi ya. Untuk Rebellion Wow. Gameplay diperkecil lagi pemilihan dari Romernya. Ya karena Lihat, kalau cover kayaknya bakal jadi bola dilempar sih ya nggak sih Ranger Mas? Iya, bener banget. Dan bahkan lo lihat tuh, palnya udah mulai kempis, pusing palanya karena target Martisnya sudah diamankan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Draft di counter draft kali, dan ternyata para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka masih terbuka bebas kalau mereka mau coba untuk bermain buka bus. Satu hal yang bisa ngebuka bus dan dia punya durability yang cukup besar, mungkin Akai kalau dia mau. Johnson. Kalau dia mau membuka Akai, tapi ternyata Barat untuk sisi samping terlebih dahulu sebelum dia mengamankan romernya Pak Pulung. Yap, itu dia Baras yang ternyata diamankan ya untuk Rebellion Gameplay. Berarti dua pemilihan terakhir. Ruby masih terbuka bebas sejauh ini. Apakah Ruby akan menjadi milik dari RRQ Hoshi untuk bisa menjadi XP lane-nya juga, untuk menjadi bisa menjadi side lane-nya juga. Debats lagi nggak sih ke gold lane-nya, Prof? Aku tiba-tiba kepikiran Beatrix karena ini 4 hero-nya bisa banget head to head match up lawan Beatrix, tapi kayaknya itu bukan tipikal hero Skylar. Jadi kita coret Beatrix di Alice sini kah? dan aku mikir di Alice itu yang pertama. Alice bisa banget kontes lawan Esmeralda, tapi itu adalah di gold laner, jadi agak beresiko sekali untuk di pick sekarang. Tapi mau nggak mau Alice, dan satunya wow ternyata Tamus. Alice. Wow. Tamus Alice. Tamus menang lawan Esmeralda, tapi kalau menurut aku harusnya di switch lane aja sih. Jadi biarin aja Alice-nya ketemu sama Barats. Yes. Jadi nanti Tamus bakal head to head match up sama Esmeralda, karena wah sebagai SP laner Ranger Mas coba tolong jelaskan Tamus versus Esmeralda. Tamus versus Esmeralda sudah bisa dipastikan di early game. Esmeralda bakal bonyok, apalagi dengan Bonyok. adanya satu buah Vengeance. Ya Vengeance. kan? Vengeance ya kan untuk seorang Thomas. Tapi di sisi lain High Loss Tamus. kali ini akan menjadi salah satu samsak bulan-bulanan warga yang berada di garis depan. Kenapa dia pakai High Loss? Mungkin untuk mengganggu pergerakan, mungkin dari ada seorang Tamus, ada seorang Alice, semuanya bisa dia hentikan pergerakannya setidaknya walaupun gak berhenti, memperlambat kinerjanya supaya tidak maksimal. Tapi itu kalau High Loss-nya tidak dimakan terus-terusan, karena High Loss kita tahu kuda ini punya glorious pathway, tapi dia kalau mungkin di battle spell-nya tidak akan menggunakan flicker. Jadi skill escape mekanismenya tidak ada. Cuma ada 4 kaki yang akan berjalan dan bergerak untuk menggapai impian bersama kamu. Yap. Itulah yang akan kita lihat nantinya di babak yang kedua ataupun di game yang kedua, di match kita yang kedua pula untuk hari ini antara RRQ Hoshi dan juga Rebellion Gameplay. Oke, quick prediction. KB, Rebellion or RRQ? Wah ini kalau misalkan early stage pasti di RRQ sih, karena mereka punya Eudora, so mungkin bakal bisa dimaksimalkan dari instant kill pick off-nya, apalagi dia bawa Johead. Oke, KB RRQ. Sementara Oji? Dari draftnya ini untuk saat ini masih di RRQ sih. Tapi kalau misalnya bisa di kontes kita kan gak ada yang tahu. Dan langsung saja kita menuju ke Land of Dawn untuk kali ini. Para pemain dari tim RRQ Hoshi dan juga Rebellion Genflix masih seperti biasa. Dan untuk kali ini agak sedikit berbeda untuk Val. Val tidak mau terlalu birahi, tidak mau terlalu barbar seperti biasanya. Dia bakal coba untuk mengawal pergerakan karena dia adalah tank cover, bukan tank inisiator KB. Iya, dan bahkan kalau misalkan menengok dari Val,
Ini playstyle-nya dia tuh emang playstyle yang nabrak-nabrak, yang mainnya agresif banget. Makanya kita tidak kaget kalau seandainya nanti di menit yang kedua sampai dengan menit yang kelima, Rebellion Genflix bakal mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan cara nabrak. Apalagi dia bawa Vengeance, dan ini bakal berat banget untuk menumbangkan Hylas ketika dia bawa Vengeance. Jadi buat RRQ Hoshi, mereka harus consider gimana caranya mereka bisa ngincer ke arah backline dan menumbangkan Huba. Karena Huba merupakan satu-satunya target yang paling possible untuk ditumbangkan di early stage seperti ini, Rangers. Yes, betul, bukan sembarang betul. Profesor Kamen terhormat, tapi ternyata di bottom lane Skylar, dia mau ngebuktiin ke Profesor dan juga ke Ranger Mas kalau gua walaupun pakai alis yang harusnya alis di early itu agak sedikit tidak terlalu kuat, tapi kali ini bahkan Esmeralda dari seorang Birul yang terketar-ketir. Ejector ke arah belakang, R7 yang menjadi pilihan, tapi lihat dari bottom lane, Kekingnya berhasil, tapi first blood didapatkan. Combo antara Clay dengan featuring Albert kali ini berhasil mendapatkan satu poin tambahan, dan sepertinya Turtle akan dimakan oleh tim RRQ Hoshi, Pak. Oke. Itu dia, first blood-nya pun udah tercipta. Dan ini CCTV dari Tartar, persembahan Living by Mandiri. Skylar yang masih berjibaku untuk melawan ke arah Birulnya dengan menggunakan Esmeralda. Ada info juga cabang SBC Esport PON yang 20 Papua 2021 nih. Wih, dia ada Mobile Legends, bos. Sedap kali pertempuran di bagian bawah pun masih tercipta. Hanya saja untuk Skylar, dia masih pergi dengan Flying Blood yang dia miliki, Noji. Yes, benar, bukan separah, benar 40, dan bahkan di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix mencoba untuk take over Turtle-nya, dan lihat Val sama R7 ganti-gantian. Informasi telah diberikan, kali ini nggak mau, dan akhirnya di reset begitu saja terlalu lama dari Val-nya. Val tersisa seorang diri, Vengeance dibuka, belum, masih ditahan begitu saja, tapi lihat ada petir, bukan sebarang petir dari seorang Clay. Meanwhile, beberapa player dari tim Rebellion Genflix sudah stand by position. Vengeance telah dinyalakan, Ghost Batman udah belum dimiliki, tapi PN bakal coba dipaksa dan 1 poin diamankan. Menuju ke seorang Jisa, Retro bisa dikeluarkan, tapi RC bisa ada mengkating permainan dari seorang Jisa, dan lihat Albert kali ini dengan punchernya belum berhasil mendapatkan apapun dari seorang Jisa, Pak. Yap, tapi turtle-nya masih terbuka, dan turtle-nya pun kali ini akan menjadi milik dari Albertnya di tempat yang berbeda. Skylar langsung dibantu oleh Clay, berhasil untuk mendapatkan satu player lagi yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Mulai bonyok 3-1 point kill, dan juga ada satu turtle yang berhasil diamankan. Aura bermain sekali 40, tapi kali ini kita bakal lihat, saksikan sendiri. Di fight terjadi, gol sepatu dibuka, karpet merah untuk para pemain dari tim RRQ Hoshi, tapi ternyata kali ini kisahnya berhasil dapetin PYN. Masih ada ejector, one flag from Skylar, berhasil mengcover seorang PYN, pertukaran jungler dengan 2 support dan juga tanker. Profesor KB, is it worth it? Wow, aku tidak melihat ini adalah pertukaran yang cukup baik bagi Rebellion Genflix, karena back again Jisa tumbang. Tapi yang paling terpenting adalah Val-nya nggak boleh tumbang di saat teamfight Turtle terjadi. Karena dari tadi ya aku melihat ketika teamfight Turtle tuh bener-bener penting banget kehadiran dari Val. Dan tapi di arah bottom lane-nya Skylar, dia nggak punya mana. Kalau dia punya mana, itu adalah kerugian yang berlipat ganda bagi Rebellion Genflix. Karena ini tumbang Esmeralda aja udah rugi. Dan itu bener-bener rugi banget, Mas. Yes, betul sekali, tapi lihat dilempar ke arah belakang. Val masih menjadi pilihan bulan-bulanan warga, dan bahkan satu petir, bukan semalam petir, dikati begitu saja. Ryuk mau kemana, nggak boleh pulang, maunya digoyang, dipaksa, dan ternyata anak kecil kali ini harus flicker ke arah belakang. Jangan panggil aku anak kecil, tapi dinosaurus kecil, paman, tolong aku. Di arah top lane, dia tersisa seorang diri untuk melakukan clearing minion, sedangkan Skylar dengan stiker EVOS-nya masih coba untuk bertahan di arah bottom lane dengan ada Blood on 40. Oke, Skylar-nya pun masih sangat-sangat kuat, masih sangat-sangat strong di bawah untuk mempertahankan ke arah lane-nya sendiri. Tapi dari minimap kita lihat ada pergerakan 3 orang, ada Lunox, ada Roger, dan juga Esmeralda. Di mana kali ini kita lihat lagi dan lagi terjadi. Kukira Baywan ternyata bawa kawan. Elisnya pun menghilang, namun di tempat yang berbeda pun ada aksi yang sama dilakukan oleh RRQ Hoshi, Oji. Yes, emang karena memang dari seorang Alice ini tidak bisa terlalu kuat di arah early game. Dia memang di arah late game. Memang hero scaling diprioritaskan untuk asuransi late game. Tapi dengan Turtle yang diamankan ditukar dengan satu batu di arah bottom lane sebenarnya rugi. Kecuali R7 dapetin satu turret di arah atas. Dan ini akan menjadi sedikit adil untuk tim RRQ Hoshi. Dengan segi gold yang tidak terlalu... jauh deh, gara-gara satu Turtle itu jadi jauh. Jadi bedanya 2000. Jauh deh. Matematikanya biasa, tapi ternyata VN Ghost Battle dibuka, flicker ke arah belakang, satu stun diamankan, tapi VN masih sabar, nunggu momen, nunggu timing karena tidak ada purple buff untuk teamfight seorang Albert 40.
Ini dia pergerakan sepertinya dari Birul udah mulai terlihat posisinya langsung dikejar oleh VN. Ada Clay juga di bagian belakang untuk memberikan backupan. Valnya ingin maju langsung disetrum aja. Kau mau pergi kemana? Dilempar lagi dengan ejectornya. Kudanya pun langsung menghilang. Hylos tidak kuat lagi untuk menampainya. Damage yang dikeluarkan dari Elite juga mulai gabung di bagian tengah. VN pun udah gak kuat. VN menghilang. Esmeralda menghilang. 2 orang, 3 orang, 4 orang. Dan ini dia satu player terakhir dari Rebel Gambling. Bisakah kau bertahan karena Elis pun mengejar. Udah ada pilihan of order. Terkena efek slownya. Tapi dia pun masih selamat, Oji. Pan, lihat kini Albert mau coba mainin puncher tapi terlalu jauh. Nggak berhasil untuk mengejar ke arah pemain dari tim Rebel Galveston Item ya, Profesor, silakan. Iya, apalagi kita satu momen di mana Val-nya lagi dan lagi terculik ini karena dia baru punya Dominance Ice. Dan itu nggak cukup untuk mendobrak semua damage yang diberikan oleh teman-teman RRQC. Oke, kita lihat di sini Albertnya udah punya War Axe. Yang artinya dia benar-benar ready banget untuk teamfight jangka panjang. Dia bakal punya penetration selama mungkin ketika Puncture masih berjalan. Dan endless battle membuat dia makin lebih bisa sustain dengan lifesteal dan true damage yang ia miliki. Tapi R7 ini akan menjadi ancaman tersendiri. Karena apa? Karena nanti di teamfight jangka panjang ketika dia udah punya Vengeance spell-nya dan ditambahkan dengan Bloodlust X yang ia miliki, Inferno tentu akan menjadi penyelamat kalau misalkan dia mau head to head, apalagi lawan kuda luar biasa Val yang kali ini berada di hadapannya, Ranger Mas. Yes, benar sekali Profesor KB terhormat, tapi kali ini masih didapatkan. Albert berhasil mendapatkan 6 poin kill. Meanwhile di arah bottom lane, Firma akan coba masuk mengganti begitu saja. Gak boleh pulang menjadi goyang dari Val, mau kemana? Pages dibuka, Davis selalu banyak digunakan. Tapi ternyata Torres yang gak dapetin siapapun dari Kening. Dan Albert kali ini bakal coba di cover. Phantom Execution-nya pun harus dipakai untuk menuju ke arah belakang. Sedangkan itu lihat, R7 tiba-tiba datang. Jisa terkaget terkejut, terheran-heran tidak ada human transform. Penambah kalikan Pulse tidak ada. Jisa tershutdown di depan sana. R7 benar-benar mengejutkan, surprise attack motherfather dan bahkan para main tim Rebel Gambling kali ini perang poranda. Strateginya tidak berjalan dengan lancar. R7 di garis depan sana berhasil ditumpahkan dengan 1 poin oleh seorang Lunox. Huba akhirnya memperhatikan pergerakan barbar dari seorang R7. Sampai sana loh dia ngedorong mundur pemain Rebellion Gameplay, hampir masuk ke dalam pagar rumahnya masing-masing. Nih ibarat dia ngedorong nih dari Pulau Gadung sampai ke Kemang Selatan nih Ji, didorongnya tuh Ji. Jauh banget, sendirian aja digangguin oleh R7. Player gold Spy Living Mandiri di mana Skylar mengungguli dari siapapun yang ada di Land of Dawn untuk perolehan goldnya. Profesor, ini lambat laun. Gak bakal lama lagi kalau mereka dari Rebellion Gameplay hanya seperti ini mempertahankan sprint ini, hanya tinggal menunggu momen, tapi momen itu entah kapan datangnya. Mereka harus pintar untuk mencari momennya ya Prof ya, kalau ingin bisa ngebalikin keadaan. Ya, tunggu momen snowball sih, karena kalau Valnya diculik satu persatu terus-terusan kayak gini, nah itu dia, itu yang ditakutkan. Bakal ada penculikan lagi dan bahkan teamfight-nya akan berlanjut terus, Ranger Mas. Oh my god, Albert almost berhasil kabur, ternyata tidak terlalu cepat. Langsung Winter Tracer dikeluarkan, langsung ke arah belakang. Skylar memberikan semua damage terhadap para pemain tim Rebellion Gameplay. Dan bahkan kali ini 4-2. Birul gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan bahkan Birul ditumpangi di arah turretnya. Langsung tidak bisa bergerak banyak. Dan Birul hanya bisa pasrah 40. Yap. Itulah yang terjadi lagi dan lagi. Harus kehilangan begitu banyak player dari Rebellion Gameplay. Teman dari RRQC mereka begitu menguasai pertandingan. Dan sekarang Skylarnya punya purple buff. Siap untuk makin mengacak-acak lagi. Siap untuk makin menabrakkan dirinya ke kerumunan player Rebellion Gameplay, Oji. Alright, bener banget 40. Tapi lihat di sana damage yang diterima oleh seorang Val terlalu banyak. Bahkan Val udah menjadi bulan-bulanan warga dengan 5 kali ditumbangin. Udah mulai masuk ke arah belakang. Metamask juga seperti seorang Birul. Esmeralda gak bisa bertahan, tapi lihat damage terlalu besar dihisap dengan Bloodlord. Dan bahkan Esmeraldanya lumpuh. Langsung tak bergerak sama sekali. Di tengah sana, R7 coba dimasukin. Dimakan, dilahap, dijilat, dilapin. Dan bahkan Vengeance yang di-pop up. Inferno dibuka. Val tertahan seorang diri. Tapi di belakang sana Skylar berhasil mengusir mundur seorang Huba yang gak bisa mengcover para pemain dari tim Rebellion Gameplay. Tapi di arah top lane-nya. Lihat top lane-nya. Top lane mencoba di rating, tapi ternyata itu gak cukup untuk Rebellion Gameplay yang mereka almost kehilangan turret inhibitornya 40. Yap, cuman posisi dari Roger kayaknya udah mulai ke spot, Tamusnya ngegejar kayaknya bakal ketahuan. Yap, ini dia. Ini akan menjadi momen yang sangat-sangat mengerikan untuk satu player yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay, di mana Tonrosnya udah mulai masuk, ada Lycan Force, gak bakal kuat. Gak bakal bisa untuk menangkal fightnya damage yang dikeluarkan oleh Lancelot dan juga Tamus.
Yes, licin juga Lancelot yang mirip gue, tapi silakan Profesor. Mohon maaf, saya dengar tadi ya. Aduh, Jangan pedes kira banget kami tidak kuping gua dengar. dengernya. Iya, jangan kira kami tidak dengar. Tapi itemization-nya Blade of Despair membuat damage yang tadi kejutan banget mungkin bagi Papulung. Karena Jisa juga udah terdeteksi terlebih dahulu oleh Molten Side yang dimainkan oleh R7. Dan tidak, oh wow, bahkan Clay, bahkan Skylar. Gak, aku kira cuma R7 doang yang tadi mengamankan item untuk anti ejector. Dan ternyata kali ini semua pemain dari RRQC beli anti ejector. Biar ini fokusnya Finn bener-bener ngelontarin Rebellion Genfix. Karena defense item yang mereka miliki belum begitu banyak. Dan bahkan damage dari Huba dia hanya mengandalkan dari Genius One. Artinya dia tidak memiliki damage yang benar-benar konstan. Karena belum ada Holy Crystal di sini. Belum ada bonus damage yang cukup tinggi juga. Dan Val, dia benar-benar harus memikirkan gimana caranya itemization dia benar-benar bisa maksimal. Dia punya Athena Shield, tapi dia akan sangat rapuh ketika di hadapan Albert. Karena dia hanya mengandalkan satu buah Dominance Ice. Dan itu nggak cukup karena target utama dari Dominance Ice adalah regen HP dari R7. Dan R7 membalaskan hal tersebut dengan Dominance Ice juga. Jadi regen HP dari Val juga nggak bakal maksimal. Dan Vengeance-nya bakal kita lihat bagaimana Tamus head-to-head match up melawan Val sesaat lagi, Ranger Mas. Alright, bener banget. Tapi kali ini lihat R7 dengan roda komedi putar gas depan. Tapi Skylar mencoba untuk masuk ke arah belakang. Ubah menjadi pilihan. Siapa yang dilempar? Tapi Finn kali ini dengan flicker gak berhasil mendapatkan siapapun. Bahkan Finn harus tumbal di depan sana. Sang kapten harus hilang. Tapi Albert masih mau lebih. Dengan depan cerah dikeluarkan. Ada Skylar di depan sana. Skylar juga gak mau terlalu terburu-buru karena mereka menunggu satu buah super minion. Dan ternyata mereka tarik ulur lagi. Mereka gak mau terlalu terburu-buru karena tak ada sang kapten untuk kali ini. Profesor dan juga Papulung. Yap. Dengan konsol yang dia tadi udah gunakan, dia masuk ke bagian dalam, ada flicker juga yang udah dia gunakan. Tapi ternyata tidak ada target dan sekarang akan ada satu pick off yang dilakukan oleh pemain dari RRQC. Untungnya Eudora masih bisa pergi, Clay-nya langsung kabur, ngacir pergi ke arah yang berbeda, memisahkan diri rekannya. Jisa masih mencari, udah ada satu Phantom Execution, sakit banget. Brian of Order, Elise-nya mulai masuk, langsung di stun aja, mulai disedot semuanya, mendonorkan darah terhadap Elise. Skylar-nya mengejar lagi ke arah mana, Engkau-nya masih bisa selamat untuk Skylar. Tapi R7 masuk terlalu dalam dan hilang sudah beberapa pemain dimiliki oleh RRQC, Oji. Oke, tapi lihat Skylar langsung mundur ke arah belakang. Di sini 3 versus 4. Para pemain dari tim RRQC, ada sang kapten. Kali ini mencoba untuk masuk ke arah belakang. Skylar mencoba untuk nge-cutting tapi ternyata tidak. Skylar pun sadar dia harus tidak boleh terlalu nafsu, tidak boleh terlalu birahi. Karena kalau misalnya nafsu sedikit saja hilang sebelangga. Dan para pemain dari tim RRQC akan coba untuk pertandingan 4 versus 5. Satu bos stand dikeluarkan. Thorndos telah dikeluarkan. Tapi ternyata lihat ada Close Battle telah dikeluarkan, dikejar oleh Jisa. Dengan posisi keluarga, seorang Clay. Dapatkan Clay yang ditumpangin begitu saja tak tersisa. One man situation di arah bottom lane. Albert versus Jisa kali ini lihat. Mencoba dikejar, mencoba dihajar. Dia terlalu besar, Thorndos sakit. Mega kill lihat langsung serigala berbulu domba. Kali ini harus berubah menjadi serigala berbulu kelinci. Coba dengan pancernya ting. Double kill ke arah belakang. Looking for triple kill, looking for Maniac kah? Dan di sini distance Maniac dari seorang Albert. Looking for Savage. This is Savage bersama di FPL season yang ke-8. Albert take it first.